Halo guys, kembali lagi di channel saya. Ya, jadi di sini gue mau coba tutorin bagaimana setting proxy dan bagaimana caranya kita push dolar pada blok ya. Nah, yang pertama yang teman-teman saya siapin itu, ini saya akan jelaskan via HP. Otomatis di sini teman-teman harus punya HP. Disarankan sih HP yang tumbal. Maksudku HP yang memang bukan HP utama lah gitu. Tapi kalau memang terpaksa HP utama ya silahkan gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, yang pertama teman-teman kalau misalkan teman-teman udah punya proxy, simpen dulu. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan itu, pertama teman-teman tuh download tab to tune ya. Nah, di bagian sini nih, oh mana sebentar, ini sambung mestinya, tab to tune. Nah, nih dia nih. Nah, ini nih ya, di sini nih. Tune to tab download ini. Nah, kalau teman-teman udah download, buka aja. Nah, masukin IP yang teman-teman beli itu di sini. Ini IP-nya, ini portnya. Lalu connect. Nah, kalau misalkan proxy itu hidup, nah di sini ada tandanya nih kayak VPN gitu. Berarti sudah nyala, oke? Nah, teman-teman lalu pastikan semua browser atau Chrome itu di clear storage dulu. Kalau pakai Chrome ya di clear dulu semuanya gitu. Oke. Nah, ketika udah lalu open. Nah, di sini di next aja. Di next. Nah, teman-teman pertama itu mesti cek apakah proxy itu berasal atau enggak. Nah, kita cari di wire.net gitu, diperiksa dulu. Di luar sana sih banyak untuk mendeteksi apakah IP ini kedeteksi atau enggak. Bisa pakai IP saya, wire atau iphub.com. Nah, di sini udah 100% ya. Nah, terus juga di bagian bawah sini jangan lupa time zone-nya pastiin. Di sini Amerika, di sini sistem juga -5 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini nggak 100%, pasti ada yang salah di bagian time zone. Nah, caranya gimana kalau time zone? Nah, time zone itu kalian teman-teman ke setting HP kalian, lalu ke bagian date and time, waktu, terus di sini atur. Nah, select region di sini adalah United States, Amerika, terus time zone-nya itu minus berapa gitu. Apakah New York, Los Angeles atau yang lainnya gitu. Sesuaikan aja. Baru teman-teman ngecek di wire lagi dan semoga udah 100%. Nah, kalau misalkan udah 100%, sekarang kita udah siap untuk ke target block kita. Nah, target block kita ini aku jelasin yang versi directnya. Nah, kalau teman-teman ke versi directnya, teman-teman tinggal ketik link tujuan teman-teman. Misalkan di sini adalah web saya myads.xblog.jp gitu. Ya, nunggu proxy agak lama sih, tapi tergantung koneksi internet kalian juga. Nah, ini adalah blog saya. Nah, ya, ini adalah blog saya. Itu adalah cara yang direct tadi untuk mengunjungi blog target. Tapi kalau teman-teman mau mengunjungi lewat sosial media, via sosial media, referring linknya itu akan lebih recommended. Jadi teman-teman misalkan punya Pinterest. Nah, Pinterest itu teman-teman klik kunjungi gitu, nanti dia diarahinnya ke sini. Nah, itu traffic yang dari arah sosial media, atau bisa juga teman-teman dari arah organik. Contoh gini, google.com. Nah, teman-teman di sini ketik aja nama URL-nya teman-teman, site.myads.xblog.jp. Ini nyontoin web saya ya, tapi kalau teman-teman punya web lain, disesuaikan dengan web teman-teman nih. Site .2 web teman-teman apa, lalu enter.
Nah, di sini kan memang aku belum masukin ke GSC ya, jadi abaikan aja, atau nah balik lagi ke blok tujuan. Nah, tadi tuh yang sebelum saya jelasin itu adalah cara bagaimana visitor itu mengunjungi blog kalian dengan traffic apa gitu. Ada yang direct, ada yang sosial media, sama yang organik. Itu udah semua aku jelasin. Nah, sekarang bagaimana behavior perilaku yang mesti kita lakukan di blog kita gitu. Nah, yang pertama otomatis teman-teman baca berita itu nggak usah baca. Jadi teman-teman tuh di suatu artikel nih, misalkan artikel positioning of adverts. Nah, teman-teman itu cukup scroll palsu gini-gini aja sampai bawah. Nah, pas udah sampai bawah, teman-teman mesti stay sekitaran 3-5 menit gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan lagi scroll ketemu iklan iklan ini nih, iklan video, tonton aja sampai habis. Justru malah kalau misalkan ada tontonan iklan video, itu malah bagus untuk ditonton kayak gini. Tungguin aja selama 5 menit, habis itu scroll ke bawah, habis itu ganti gitu. Nah, ini aku lagi contohin. Tunggu aja sampai habis dulu videonya ya. Jadi kenapa video? Nah, video ini berpotensi untuk meningkatkan RPM dan CPC nanti ketika diklik gitu. Nah, kita tunggu aja dulu. Nah, kalau misalkan udah selesai dan misalkan udah 5 menit ke bawah ya, nah kita cari artikel lain gitu. Ini contoh kalau misalkan udah 5 menit ya, kita ganti ke artikel lain. Oke, anggaplah ini artikel yang kesekian gitu. Nah, ini ada link video nih, nah tonton lagi aja gitu. Nah, jadi teman-teman mesti dicatat, satu proxy itu maksimal 20 artikel kunjungan. Nah, saran saya perbandingannya adalah 10:1. Jadi 10 visit dulu, baru klik iklan, baru kunjungi lagi, kan 20 pas gitu. Atau sebenarnya disesuaikan aja, yang penting jangan ketika kita kunjungi langsung klik iklan, jangan. Kita buat historinya dulu di artikel target di website target kita gitu. Nah, ini video udah habis nih dan anggaplah udah 5 menit. Nah, cari iklan yang berbau-bau mobil, finansial, investasi, kesehatan. Di luar itu kayaknya CPC-nya murah, tapi itu yang saya dapat info itu CPC-nya mahal. Klik per cost-nya. Nah, anggaplah ini yang tadi saya sebutkan yang mahal ya. Kita klik. Nah, perilakunya gimana ketika sudah kita klik? Nah, ini kan link iklan nih, ya kan? Ntar masih loading. Nah, ini link iklannya nih. Nah, ini kita scroll kayak tadi, perilakunya sama. Total selama kurang lebih 5 menit sampai bawah. Kita tungguin nih sampai 5 menit sampai bawah gitu. Nah, kalau misalkan udah 5 menit, teman-teman klik link yang ada di dalam iklan tersebut. Contoh apa ya? Nah, ini kan link yang bisa diklik. Nah, kita klik nih. Gitu. Biar ada aktivitas, nggak spam gitu. Nah, sama 5 menit juga. Scroll sampai bawah, barulah kita balik back ke artikel kita gitu. Nah, ini dia, sudah selesai. Habis itu tinggal teman-teman kalau udah visit nih, tinggal teman-teman baca-baca artikel yang lain lagi seperti yang tadi gitu. Kalau saran saya, satu proxy, satu kunjungin artikel aja, nggak boleh lebih dari satu, dan perbandingannya harus tadi gitu. Nah, mungkin itu aja yang mau aku jelasin di video kali ini. Push dollar web via HP. Kalau ada yang mau ingin ditanya, tanyakan aja di kolom komentar. Oke, itu aja. Terima kasih.